doakan semoga lekas sembuh. Amin. Supaya bisa belajar lagi di kelas bersama kalian. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya ilmunya bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Oke, silakan berdiri ya. Kita berdoa bersama-sama dulu ya sebelum pembelajaran dimulai, supaya ilmunya bermanfaat. Amin. Kita berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Keke. Untuk hari ini kita belajar mengenai pelajaran apa dulu? Komik, ya. Sesuai dengan pertemuan yang kemarin, hari ini kita belajar mengenai komik. Sebelum belajar komik, kita bernyanyi dulu ya. Yuk kita semua berdiri dulu. Untuk yang pertama, kita bernyanyi profil pelajar Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Berikutnya dilanjutkan dengan Mas Pratika. Siapa yang pimpin? Tidak, silakan. 1, 2, 3. Terima kasih, Bunda. Untuk pertemuan kemarin kita membahas mengenai materi apa? Pertemuannya minggu lalu. Cerita Fantasi. Untuk yang minggu lalu kita melihat video tentang apa? Sang ajaib. Oke, untuk sang ajaib kemarin kita mengerjakan apa? LKPD. LKPD-nya mengenai mengidentifikasi unsur intrinsik. Apa saja itu unsur intrinsik? 1, tema. Terus kemudian berikutnya tokoh atau watak. Nah, masih ingat nggak? Struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama orientasi, kemudian komunikasi, resolusi. Untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai komik. Komiknya gimana, Bu? Jadi nanti ada video yang ditampilkan ke kalian, kemudian dari video tersebut dibuat menjadi komik sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Paham? Tujuan pembelajaran kita yaitu sekalian sebagai peserta didik secara berkelompok menulis gagasan, pikiran, perbuatan, alam atau pesan tertulis dari teks cerita fantasi komik bergambar yang runtut dan menarik. Berikutnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian sebagai peserta didik menceritakan alur atau plot dari teks fantasi ya, dari fantasi yang sudah Dewi tampilkan. Nanti ada kunjung karya ke teman kalian. Jadi yang pertama kita menulis komik dan nanti kita berkunjung karya. Nah, ini sudah kemarin ya kita membahas mengenai materi teks cerita fantasi. Terus kemudian kita membahas mengenai ciri-ciri dari pertemuan yang kemarin. Kemudian ada unsur intrinsik, ya, ada tema, alur, tokoh, latar, dan setting. Kemudian ini struktur kebahasaan, strukturnya ada 3. Untuk pertemuan yang kemarin sudah kita bahas juga. Ini kaidah kebahasaan juga untuk pertemuan yang kemarin. Nah, ya sudah. Nah, ini berarti hari ini kita belajar mengenai komik. Ya, apa sih Bu tujuannya atau manfaat yang dapat kita ambil apabila kita bisa membuat komik? Nanti kalian bisa menjadi seorang penulis. Ya, amin. Terus
tulisan. Ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita lakukan secara berkelompok. Ada berapa kelompok ini? 7. Satu kelompok ada berapa anggota? 5. Oke. Setelah ini Bu Evi tampilkan sebuah video. Nanti kalian amati sama-sama ya. Dongeng Bahasa Indonesia. Panci Ajaib. Ini adalah cerita tentang petani dan panci ajaibnya. Di desa yang jauh, hiduplah seorang petani bernama Rama. Rama seorang yang baik dan bijak. Dia memiliki beberapa meter kebun. Walaupun dia petani umum, kebunnya tidak pernah menghasilkan kemudian. Oh, Rama, kenapa kau membajak setiap hari? Kebun ini tidak memberimu apa-apa sejak setahun yang lalu. Kau harus menjual kebun ini dan membeli kebun di tempat yang lain. Rama tidak ingin menjual kebunnya berapapun harganya. Beberapa hari tanpa makanan, dia makan buah untuk bertahan hidup. Setiap hari dia pergi membajak. Aku akan membajak sampai aku mengetahui kenapa kebunku tidak menghasilkan apa-apa. Rama membaca dan membaca. Aku sangat lelah. Waktu sudah sore dan dia berpikir untuk istirahat. Saat ini Rama terlalu lapar untuk membaca. Dia akan berhenti membaca saat dia menghantam sesuatu yang keras di dalam tanah. Apa ini? Terdengar seperti sebuah logam. Oh, panci yang besar. Ini aneh. Siapa yang mengumpul panci logam di dalam tanah? Ini tidak berguna. Rama merasa marah karena menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tidak berguna. Dia melemparkan alatnya ke dalam panci logam dan duduk di bawah pohon. Aku harus segera pulang sebelum gelap. Saat Rama kembali ke panci untuk membawa alat bajaknya, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Apa? Siapa yang menyimpan ini? Aku di sini dari tadi. Rama melihat di pot itu ada 100 alat bajak seperti yang dia miliki. Ini tidak mungkin. Apa ini panci ajaib? Akan mencoba sesuatu. Rama mengeluarkan 100 alat bajak dan menyimpan 1 buah anggur di panci. Dia tidak mempercayainya. Anggur itu sekarang menjadi 100 buah. Dia memikirkan hal-hal lain yang bisa dimasukkan ke dalam panci. Bergegas Rama pergi ke pasar dan menghabiskan semua uangnya untuk membeli 1 buah telur. Lalu dia menaruh telur itu ke dalam panci. Dan tiba-tiba panci itu penuh dengan telur. Rama merasa bahagia. Dia memesan telur 2 biji untuk dirinya. Suatu hari, Rama berpikir untuk mengunci pancinya. Dia menaruh ayam di dalamnya dan menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, ada 100 ayam betina melompat keluar dari panci, mengembangkan sayapnya. Rumah Rama penuh dengan ayam betina. Dan kemudian dia keluar rumah. Semua ayam mengikutinya. Orang-orang desa terkejut melihat banyak sekali ayam yang keluar dari rumah Rama. Rama tidak menyadari bahwa pengawal raja mendengarnya. Dia mendengar tentang panci dan bergegas menuju raja untuk menceritakan semuanya. Bawakan aku panci. Ini panci yang besar. Bila aku lihat ada apa di dalam panci. Oh tidak, jangan lakukan itu. Tapi sudah terlambat. Saat raja membungkuk, dia terpleset dan jatuh ke dalam panci. Sekarang ada 100 raja memanjat keluar dari panci. Aula itu penuh dengan raja. Selamatkan raja kita. Ya, tapi yang mana raja kita? Sang prajurit tidak bisa menemukan raja yang asli. Dan dalam beberapa menit raja-raja itu dibunuh satu sama lain. Istana sekarang berduka karena kerajaan tidak ada yang memerintah. Lalu Rama menyadari betapa berbahayanya panci ini. Dia berlari menuju panci dan bang, dijatuhkannya di lantai. Dia sedih karena kehilangan panci ajaibnya. Tapi Rama sekarang memiliki lahan yang subur. Dia mulai bertani dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Selesai.
Rama menemukan mana dia menemukannya? Di ladang atau di sawah. Terus kemudian dari panci tersebut apa yang ajaib dari panci itu tadi? Bisa memberikan 100 benda yang dimasukkan ke dalam panci. Siapa saja tadi tokonya? Ada yang menjual telur atau pedagang. Baby pengen tanya, apakah kalian pernah membaca komik? Komik apa yang kalian baca? Kamu tahu? Terus selain itu apa lagi? Komik apa lagi yang kalian baca? Apa itu kecil? Legenda Dracula. Itu termasuk komik. Ya, terus selain itu komik apa lagi yang pernah dibaca? Gambarnya menarik apa tidak dari komik tadi? Menarik. Nah, kalau misalkan kalian membaca sesuatu yang bergambar, pasti menarik kan? Ya, nah ini ada contoh komik fantasi di buku paketnya sudah ada. Sudah, dilihat saja coba buku paketnya. Ada contoh komik di situ, halaman berapa? Halaman 59, komik halaman 59. Ada contoh komik halaman 59. Ya, itu ada komik judulnya apa kalau buku paket sama dengan di depan? Kebanyakan emas, sama tidak? Nah, itu salah satu contoh komik yang akan kalian buat dari video yang tayang di depan tadi. Sudah ada bayangan? Terus kemudian sebelum membuat komik ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam membuat komik. Apa saja langkah-langkah untuk menulis komik? Yang pertama harus menentukan cerita atau temanya. Terus kemudian apa lagi? Menentukan tokoh. Terus kemudian apa lagi? Menentukan latar. Berikutnya menentukan amanat. Ya, jadi sebelum menulis sebuah komik seperti ini, kalian harus menentukan alurnya dulu, terus kemudian menentukan tema, terus kemudian menentukan latar terus kemudian menentukan tokoh. Ya, jadi sebelum membuat komik ada tahapannya yang harus kalian lakukan. Nah, langkah-langkah menulis teks fantasi berupa komik, menentukan tema. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh. Tokohnya siapa saja tadi. Terus kemudian menentukan latar. Terus berikutnya alur dan menjadi cerita fantasi yang utuh. Ya, jadi nanti ini secara berkelompok kalian membuat atau menulis sebuah komik fantasi dari video tadi. Bu, kalau misalkan tokohnya saya tambah boleh? Boleh. Bu, misalkan judulnya saya ganti boleh? Boleh. Setelah kalian sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Ya, sambil menulis komik ini ada panduan LKPD yang harus kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk kegiatan ini kita laksanakan sampai dengan pembelajaran ini selesai, komiknya harus sudah selesai. Setelah itu nanti berkunjung kalian ke kelompok yang lain dengan memberikan pertanyaan, kemudian memberikan kritik atau masukan. Sudah disiapkan alat dan bahannya untuk hari ini? Nanti media untuk membuat komik sudah siap? Oke, berarti bagi sampai kami bisa kelompok ya, dikerjakan sesuai dengan komik kalian.
silakan dikerjakan. Link untuk YouTube tadi videonya sudah kami bagikan di grup. Kalau misalkan pengen lihat, silahkan lihat di HP atau HP kalian masing-masing. Jangan lupa LKPD-nya tulis angka kelas dan absen. Terus kemudian ditulis juga kendala atau hambatan kalian selama mengerjakan komik itu apa saja. Langsung dikerjakan komiknya ya. Bu, di LKPD ini judulnya sesuai dengan yang apa? Judulnya sesuai dengan komik yang kamu buat. Ada masalah? Ada pertanyaan dari LKPD yang kalian kerjakan? Ada pertanyaan? Bisa? Kan ya, pukul 11 berapa? Pukul 11.30 sudah selesai mengerjakan komiknya dan kita siap untuk berkunjung karya ke kelompok yang lain. Ya, 11.30 mengerjakan komik harus sudah selesai. Kemudian kita melakukan kunjung karya ke kelompok yang lain. Siapkan 2 temannya yang menjaga stand, kemudian 3 yang berkunjung karya ke kelompok yang lain. Bu, nanti pas kalian keliling kita bawa apa? Bawa alat tulis ya. Kalian memberi masukan atau kritikan kepada temannya serta bertanya komik apa yang teman membuat atau yang teman menulis. Pokoknya harus besar hati yang bilang temannya memberikan kritikan atau masukan.
What's up, guys? Lima mana?
Adik-adik.